Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Al-Mukarram, para masyayikh, para muassis Ma'had Darul Ulum, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Darul 1 Unggulan BPPT Peterengan Jombang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, wabil khusus Wali kelas 12, yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Santri kelas 12, rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT bahwa hari ini, di siang ini kita dapat bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti kegiatan atau pertemuan secara virtual wali santri kelas 12 SMA Darul 1 Unggulan BPPT dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam marilah kita tujukan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya di akhirat kelak nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kita mulai, saya akan bacakan susunan acara pada pertemuan wali santri kelas 12 hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan. Acara yang ketiga adalah pengarahan teknis atau penjelasan teknis tentang senam PTN, dan acara yang keempat adalah penutup dan doa. Untuk mengawali acara pada acara yang pertama, yaitu marilah kita awali dengan baca Ummul Quran, dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini mudah-mudahan membawa manfaat, membawa barokah, membawa maslahah untuk anak-anak kita maupun untuk diri kita semuanya. Billahi ta'ala bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, khususan walidina, khususan ustadina, khususan fi jami'i masyayikh wa muassis Ma'had Darul Ulum, khususan hajatina syu'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf SAG MPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum
Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu wali kelas, dan Bapak Ibu guru SMA Ramli 1 BPPT, dan yang sangat kami hormati Bapak Ibu wali santri kelas 12 rahimakumullah. Pertama, mari pada kesempatan ini kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga sampai detik ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah. Kita masih diberikan nikmat sempat sehingga hari ini Bapak Ibu bisa menyempatkan waktu untuk bergabung secara virtual dengan SMA Darul Sadun BPT. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah akan menambah kenikmatan pada kita yang berlipat ganda dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan, bimbingan dan ajarannya yang berupa ad-dinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada panjenengan semua yang sudah mempercayakan pada kami untuk membimbing, membina putra-putrinya di SMA Darul 1 BPT. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menyempatkan diri mengikuti atau memenuhi undangan kami secara virtual ini. Perlu diketahui bahwa sebenarnya kami ingin langsung silaturahim tatap muka dengan Bapak Ibu wali murid semuanya, karena pada saat ini kayaknya yang lebih aman adalah dengan virtual. Maka setelah kami izin ke pondok, yang diizinkan adalah untuk virtual. Sehingga mohon maaf kalau hari ini kita belum bisa bertemu secara langsung. Mudah-mudahan pada semester berikutnya nanti ada pertemuan lagi, kita bisa bertemu secara tatap muka. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang ini kita bersyukur pada Allah di mana di SMA Darul Ulum 1 BPT ini proses pembelajaran sudah dilakukan sejak awal ajaran baru kemarin dan ini sudah berjalan 1 semester. Sementara di sekolah-sekolah lain belum bisa melaksanakan kegiatan tatap muka. Maka ini adalah merupakan satu hal yang patut untuk kita syukuri, di mana banyak sekali kelebihan-kelebihan proses pembelajaran tatap muka dibandingkan dengan daring. Satu evaluasi yang bisa kita rasakan bahwa dengan adanya COVID ini memang kita tidak boleh putus asa. Kita harus pandai-pandai mengatur, harus pandai-pandai untuk berinovasi agar anak-anak tetap semangat dalam belajar. Sudah berbagai cara, berbagai metode kita lakukan dan kayak kita evaluasi, ya memang banyak kelemahan-kelemahan yang kita lihat pada proses pembelajaran secara daring dibandingkan dengan proses pembelajaran tatap muka. Pada saat daring, kami tidak bisa mengontrol bagaimana etika, bagaimana akhlak anak dalam belajar. Karena pada saat daring itu
ada berbagai macam kejadian yang kami saksikan dan kami peroleh informasinya bahwa anak-anak tidak sepenuhnya ketika mengikuti proses pembelajaran itu. Ini bagi kami adalah sesuatu yang harus benar-benar kita pikirkan. Karena dalam pembelajaran ini kita hanya tidak butuh untuk keilmuannya saja. Tetapi lebih dari itu adalah bagaimana agar anak-anak yang sudah kami bekali keilmuan itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dalam bentuk akhlakul karimah. Pada saat proses pembelajaran secara daring, kita sulit menyentuh itu. Walaupun sudah kita sampaikan secara lisan, tetapi karena jarak yang jauh, yang hanya kita bisa lihat secara virtual saja, sehingga ini terbatas. Maka di Darul Ulum, alhamdulillah sejak awal ajaran baru, itu sudah tatap muka walaupun terbatas. Paling tidak kerinduan pada anak-anak dan untuk bisa menyampaikan secara langsung itu bisa terwujud. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini putra putri panjenengan sudah kelas akhir. Tentu ini harus benar-benar kita persiapkan. Bagaimana anak-anak kita yang sebentar lagi menyandang alumni dari SMA Darul Ulum 1 dan berganti status menjadi mahasiswa, ini kita siapkan sebaik mungkin. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang diinginkan anak, apa yang diinginkan oleh orang tua, semuanya terwujud. Maka dari itulah kami butuh kerjasama dengan Bapak Ibu ketika anak-anak liburan nanti, mari kita bimbing. Mari kita arahkan dan sempatkan Bapak Ibu untuk komunikasi dari hati ke hati untuk diajak berbicara ke masa depan. Karena ini penting sekali. Ketika anak ini pulang kemudian kita tidak menyempatkan untuk berbicara dengan anak, tentu ini juga akan berpengaruh kepada anak. Karena pada dasarnya apa? Sebagaimana di dalam ada kata-kata bijak itu begini. Inna ta'lima huwa jawazu safarina lil mustaqbal. Li'annal ghadda milkun li'ulaika alladzina yu'idduna lahul yaum. Pendidikan itu adalah paspor perjalanan ke masa depan. Pendidikan adalah paspor perjalanan menuju masa depan. Ini artinya bahwa pendidikan ini merupakan gerbang utama untuk menuju sebuah cita-cita. Karena hari esok adalah milik mereka yang tengah mempersiapkan diri di hari ini. Ini mari kita sampaikan pada anak-anak kita. Bahwa proses pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak, upaya anak-anak dalam menguasai materi seperti yang diajarkan di pesantren ini, termasuk pelajaran-pelajaran agama, yang di situ ada proses praktek, ada hafalan dan macam-macam. Ini kita melihat dari bagaimana proses anak itu, bagaimana upayanya. Ketika anak itu bersungguh-sungguh di dalam menguasai itu, pastilah hasilnya akan baik. Dan sering kami sampaikan kepada anak-anak bahwa
belajar di pesantren itu memang ada plus minus, ada plusnya. Plusnya apa dibandingkan dengan yang non pesantren? Kalau di non pesantren memang siapa yang tekun ya dia yang pandai. Tapi di pesantren ini ada plusnya. Kalau tekun ya otomatis dia akan menguasai. Apabila nggak begitu tekun ya cukupnya lah ilmunya. Tetapi ada plusnya apa? Barokah. Karena di pesantren ini ada sosok-sosok yang akan menjadi figur bagi anak-anak, yaitu para kiai. Dan disitulah keharapan kita keberkahannya. Tetapi barokahnya ilmu itu tidak bisa tiba-tiba datang ke kita. Harus dengan sungguh-sungguh dia berupaya untuk memperoleh, yaitu dengan cara belajar, mengaji, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren ini. Maka ketika itu sudah dilampaui oleh anak dalam proses selama di sini, maka saat itulah Allah akan memberikan keilmuan yang penuh dengan keberkahan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, persiapan anak untuk pendidikan tindak lanjut itu penting. Termasuk saat ini adalah bagaimana anak-anak ini nanti ketika masuk di perguruan tinggi dia bisa diterima. Untuk bisa diterima kembali kepada anaknya. Tidak harus kembali kepada sekolahnya. Sekolah hanya mengantarkan, sekolah menghimpun, mengantarkan, mempersiapkan. Tetapi selanjutnya adalah anak. Ketika anak itu enggak sungguh-sungguh ya sulit. Maka UTBK ini menjadi tolak ukur, atau saya katakan bahwa UTBK itu adalah tiket atau paspornya tadi. Paspor menuju perjalanan di jenjang berikutnya. Apabila ada kesalahan di situ, maka tentu akan terhambat. Orang mengurus paspor, itu kalau ada salah nama, itu juga menjadi hambatan. Begitu juga keilmuan. Kalau kita tidak menyiapkan sungguh-sungguh, ini tentu akan berakibat tidak baik pada anak. Maka kami juga sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa anak-anak sekarang ini harus sering dilatih. Dilatih menguasai materi-materi dan membiasakan berlatih menyelesaikan soal-soal UTBK. Agar ketika anak-anak itu mengikuti UTBK, dia akan memperoleh hasil yang maksimal. Kalau hasilnya maksimal tentu ini tiket, ini mau masuk kemana, terserah anak itu. Tinggal mengukur saja grade-nya berapa. Sehingga setelah diukur, kalau dalam ukuran itu bahwa nilai yang dimiliki itu bisa masuk di dalamnya, maka akan bisa. Tetapi kalau ketika diukur ini masih jauh, ya tidak akan bisa. Maka ketika anak-anak pulang nanti, kami harap ya jangan di-loss lah. Artinya jangan di-loss untuk kemana-mana. Karena Bapak Ibu yang pasti, ya karena sudah 3 tahun, hampir 3 tahun ini ya, putra-putri panjenengan mondok, biasanya kalau anak pondok itu kalau sudah di rumah, yang meningkat itu adalah tidurnya. Nah, itu pasti itu. Di mana-mana mesti begitu. Maka bagaimana mencikapi? Orang tua bisa mensikapi itu dengan bijak. Jangan selalu dimarahi. Ketika dimarahi ini, anak malah diteruskan tidurnya. Ya, bagaimana orang tua ini bisa mendekati anak, akhirnya anak bisa membagi waktu, anak bisa mengatur waktu sehingga ada waktunya belajar, ada waktunya untuk tidur, ada waktu untuk yang lain. Ini yang harus kita persiapan.
Kemudian Bapak Ibu, bahwa untuk anak-anak kelas 12 waktunya tinggal beberapa bulan. Karena di Februari, Januari itu nanti sudah mulai ada ujian pondok. Januari sudah ada mulai ujian, Februari juga, Maret, nah itu sudah ujian sekolah. Kemudian mungkin tambah April, ya sudah April itu sudah terakhir nanti. Maka waktunya ini sangat singkat sekali. Kalau itu tidak kita persiapkan dengan baik, tentu anak-anak nanti tidak siap. Maka mari kita berkolaborasi. Kami akan mengatur, membina ketika ada di sekolah, Bapak Ibu juga memperhatikan ketika anak-anak ada di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk ujian pondok, tolong nanti ketika anak-anak pulang ditanya, kapan nak kamu ujian pondok? Sampai ujian pondok itu kapan? Paling tidak Bapak Ibu nyempatkan untuk bertanya itu. Itu artinya ada perhatian dari orang tua. Loh kok Ibu kok ya tahu tentang ujian pondok. Jadi ini ada proses perhatian pada orang tua. Paling tidak tanya. Karena ujian pondok itu menurut kami kalau menyampaikan pada anak-anak bahwa ujian pondok itu adalah ujian keberkahan. Artinya apa ya? Selama di sini inilah nanti akan menentukan bagaimana ketika ujian pondok itu persiapannya bagaimana. Untuk memperoleh keberkahan ilmu di pesantren itu tidak bisa instan. Tetapi harus step by step. Harus perlahan-lahan tapi pasti. Maka ini sudah kami atur, sudah kami planning untuk pembinaannya. Tapi namanya anak kadang-kadang ya ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu memang liku-liku dalam pendidikan begitu. Kemudian Bapak Ibu, anak-anak nanti ketika pulang itu sudah kami bekali dengan bekal-bekal untuk ujian pondok. Jadi anak punya buku pegangan khusus, nah tolong nanti ditanyakan. Paling enggak kita bertanya, perkara bukanya kapan? Nah itu nanti setelah tahu lah baru paling tidak Bapak Ibu melihat apa sih isinya. Setelah tahu isinya dilihat, mencoba Bapak Ibu, coba nak hafalah hadis ini. Apa maksudnya? Misalnya ini agar anak ini ketika belajar itu ya sungguh-sungguh. Kemudian hafalan-hafalan surat-surat pendek itu sudah kita persiapkan. Dan kami juga mohon kerjasamanya pada saat liburan nanti. Anak-anak nanti akan kami beri tugas. Tugasnya bukan tugas akademis sesuai dengan apa yang ada di pelajarannya tidak, tetapi tugas ini adalah sebagai kontrol bagi kami. Yang pertama, Bapak Ibu nanti akan menerima amplop, yang amplop itu isinya satu ada angket. Angket itu untuk entah nanti berupa kertas atau harus ngisi Google Form ya. Artinya kalau itu ada mohon direspon dengan baik. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai alat kontrol bagi kami. Setelah anak di sini dibina, di sini dibimbing, di sini diawasi terus dalam kegiatan-kegiatan itu. Sholat 5 waktu sudah dijalankan, jamaah dijalankan. Maka ketika anak ini pulang, tentu kami tidak akan bisa melihat itu. Maka yang bisa melihat adalah panjenengan semua. Nah, dari situlah nanti panjenengan bisa mengisi sesuai dengan kenyataan yang ada. Agar apa? Nanti ketika kembali
Setelah kami lihat, loh, anak ini kok sholatnya nggak sampai 5 waktu ya. Dari 5 waktu kok jadi 7 waktu. Nah, kelebihan berarti. Ya. Ya mungkin tambah sholat sunnahnya. Ya. Karena kelas 12 Bapak Ibu. Kelas 12 ini harus mulai pendekatannya kepada Allah. Ya mungkin sholat malamnya, sholat sunnah. Tetapi yang perlu kita pegang 5 waktu. 5 waktu itu harus. 5 waktu sudah dijalankan apabila apalagi dilakukan dengan berjamaah ini luar biasa itu. Maka nanti akan selanjutnya sholat sunnah, sholat malam. Tentu kita ketika kita menyaksikan anak-anak kita begitu, tentu hati kita akan merasa tenang, senang. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua Bapak Ibu, ini titipan dari Pak Yai. Apa yang kedua? Tugas yang kedua ini adalah selama anak-anak ini liburan di rumah selama 3 minggu, anak ini harus bisa mengatamkan Al-Quran. Ya. Kapan bacanya? Ya terserah anaknya. Panjenengan pokoknya ngontrol hari ini dapat berapa juz, hari ini. Sehingga ketika nanti anak ini kembali lagi ke pondok, maka surat pernyataan itu akan kami minta yang ditandatangani oleh orang tua bahwa anak saya sudah melaksanakan khatmil Quran 30 juz selama sekian hari. Nah, kita dekatkan dengan Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan upaya-upaya seperti itu juga bisa mengurangi kebebasan anak untuk los dolannya, pergi ke teman, ya boleh lah, tetapi tetap harus pulang. Ini yang kami ingin kerjasamanya. Kemudian Bapak Ibu bahwa anak-anak nanti liburnya, ya, jadi libur semester ganjil itu untuk SLTA dimulai tanggal 18 Desember hari Sabtu sampai pada 8 Januari hari Sabtu. 1 tahun 2021 sampai 2022. 1 tahun ini. Kemudian nanti anak ini kembali berarti tanggal 8 itu sudah harus proses ada di pondok. Karena tanggal 9 Januari anak sudah harus masuk di sekolah. Anak harus masuk di sekolah dan menyampaikan surat pernyataan itu. Selain itu Bapak Ibu, kami juga berharap bahwa Bapak Ibu juga sudah tahu tentang informasi administrasi putra-putrinya. Karena ini juga bagian dari hal yang penting bagi kami dalam rangka untuk menjalankan semua program-program yang sudah ter-RKS kan. Ya, yang sudah termasuk dalam program kerja sekolah. Karena ketika program kerja sekolah itu sudah waktunya dijalankan, kemudian alat untuk itu tidak ada, ya tentu ini mengganggu. Maka kami berharap dan selalu kami doakan dengan anak-anak, selalu kami ajak, ayo nak didoakan orang tuanya. Yang pertama mudah-mudahan orang tua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua mudah-mudahan orang tua selalu dimudahkan semua urusannya. Yang ketiga mudah-mudahan rezekinya lancar. Yang keempat mudah-mudahan anak-anak ini semuanya diberikan keberhasilan oleh Allah menjadi anak yang soleh solihah. Amin. Itu selalu kami sampaikan pada anak-anak. Paling tidak setelah sholat, luangkan waktu 1 menit untuk mendoakan orang tua. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya itu semua, nanti apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi keinginan anak, semua dicapai oleh Allah.
Kemudian kami juga ingin Bapak Ibu ketika anak-anak itu pulang yang sudah menjadi tanggung jawab panjenengan untuk mendampingi, ketika ada hal lain yang mungkin di luar kewajaran, mohon disampaikan. Karena untuk membimbing, untuk membina anak, itu kalau kita tidak tahu masalahnya akan sulit. Ya seperti dokter. Dokter itu sebenarnya enggak hebat. Dokter itu kalau pasiennya itu bisu, otomatis dokter ini bingung, sakit apa, malah yang dirasakan, enggak bisa jawab. Otomatis dokter ini enggak bisa memberikan obat. Nah, kami juga demikian. Ketika anak-anak itu menyampaikan atau orang tua menyampaikan, Pak, Ibu, anak saya ini mengalami begini-begini. Anak saya ini biasanya begini. Nah, ini membantu kami dalam rangka pembinaan itu. Ada yang pembinaan secara umum, yang semuanya kita lakukan secara umum, tapi ada yang khusus juga. Bagi ya memang yang butuh untuk pembinaan khusus. Ini yang kami harapkan dan terima kasih atas semuanya, atas kerjasamanya. Kami mewakili dari teman-teman pimpinan, Bapak Ibu Guru, keluarga besar SMA Darul 1 melalui BPT. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami akhiri ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Itulah tadi pemaparan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dari beliau kita bisa mengambil hikmah, manfaat, dan serta kebaikan untuk diri kita maupun anak-anak kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang ketiga yaitu penjelasan teknis terkait seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Rizky Yuda Sentika, SPD GR. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Majelis Pondok Pesantren Darul Ulum, khususnya Romo Kiai Atamim Romli SHMSI, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPT Jombang, Bapak Muhammad Yusuf SAG MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, khususnya yang hadir di sini adalah Bapak Ibu Wali Kelas, serta yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri kelas 12, rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena atas limpahan rahman rahimnya kita masih bisa beraktivitas sampai detik ini dalam kondisi sehat walafiat. Kedua kalinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sini izinkanlah untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri pada tahun 2022. Karena kami di sini sebenarnya bukan ahlinya, mungkin nanti manakala ada sesuatu yang kurang, monggo nanti kita sharing bersama. Ini kami dapatkan dari LTMPT,
lembaga tes masuk perguruan tinggi dari lembaga LTMPT ini sudah membuat beberapa rumusan kebijakan, tentu ada yang baru, ada yang berbeda dengan tahun kemarin, tapi pada dasarnya secara teknis sama, yaitu ada 3 jalur. Ada 3 jalur yang bisa diikuti oleh anak-anak kita dalam rangka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini yang dirilis oleh LTMPT. Yang mana yang diwadahi oleh LTMPT ini adalah khusus perguruan tinggi negeri saja. Tapi nanti akan juga kami sedikit singgung terkait perguruan tinggi swasta yang lain yang bisa berpeluang untuk dimasuki oleh anak-anak kita. Bapak Ibu yang kami hormati, dari LTMPT ini ada 3 jalur yang bisa diikuti oleh anak-anak kita. Yang pertama adalah SNMPTN, yang kedua adalah SBMPTN, yang ketiga adalah jalur mandiri. Di mana SNMPTN ini adalah jalur prestasi, jalur tanpa tes, jalur undangan. Ini berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Nah, ini kuotanya minimum 20% dari kuota yang ada di PTN tersebut. Misalkan ada 100 kuota atau 100 kursi kedokteran di UNER misalkan. Nah, dari 100 kuota atau 100 kursi kedokteran di UNER, artinya pihak UNER itu wajib memasukkan siswa dari mahasiswa kedokteran itu dari jalur SNMPTN minimum 20%, berarti 20 mahasiswa yang dimasukkan. Nah, karena ada kata minimum, ini bisa jadi lebih, bisa jadi lebih, karena di sini aturannya adalah minimum. Begitu juga dengan jalur SBMPTN. Jalur SBMPTN ini adalah jalur tes tulis. Ada jalur tes tulis ini nanti anak-anak mengerjakan tes yang namanya tes UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nanti anak-anak yang ikut SBMPTN akan ditempatkan pada suatu tempat tertentu di univ yang ditunjuk oleh LTMPT dan diawasi. Nah, nanti anak-anak setelah mengerjakan UTBK akan mengetahui hasilnya. Yang dikerjakan adalah TPS, tes potensi skolastik, dan TKA. Nah, itu nanti tergantung jurusannya, apakah dia IPA atau di bidang Saintek atau IPS atau di bidang Soshum atau mungkin campuran atau IPC. Oke. Nah, di sini kuotanya adalah minimum 40%. Bisa jadi lebih dari 40% yang diambil dari kuota yang tersedia. Nah, kemudian yang terakhir adalah jalur mandiri. Jalur mandiri maksimum, nah ini beda dengan yang jalur kedua tadi. Ini kalau jalur mandiri ini maksimum 30%. Jadi seperti yang kami sampaikan di awal tadi, misalkan kedokteran UNER ada 100 kursi, sehingga maksimum 30 mahasiswanya adalah dari jalur mandiri. Nah, ini kalau kita total 20, 40, 30, sehingga totalnya 90. Tidak sampai 100. Artinya apa? 10% itu tergantung universitas tersebut mau mengambil di SNMPTN-nya yang dimaksimalkan atau di SBMPTN-nya yang dimaksimalkan. Begitu, Bapak Ibu. Karena di sini kalimatnya minimum, ya. Kemudian ini registrasi untuk akun LTMPT. Anak-anak yang ingin masuk di perguruan tinggi
Ini akan didata oleh pihak sekolah. Jadi pihak sekolah kami yang akan mengisi PDSS. Ya. Ini pangkalan data siswa oleh sekolah, ini yang akan diisi oleh sekolah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadwalnya adalah 4 Januari sampai 15 Januari. 15 Februari. Ya, 4 Januari sampai 15 Februari. Ya. Nanti anak-anak sudah masuk di semester selanjutnya. Kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran SNMPTN, kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran UTBK, SBM, PTN. Nah, ini membuat akun lagi, yaitu pada tanggal 14 Februari sampai 17 Maret 2022. Kemudian ini deskripsi PDSS dan SNMPTN, khusus informasi tentang PDSS, bahwa PDSS merupakan pangkalan data sekolah dan siswa. Di PDSS ini mengakomodasi kurikulum nasional 2006 dan kurikulum 2013. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak boleh mendaftar di PDSS. Nah, alhamdulillah SMA DU 1 kita ini sudah menggunakan kurikulum 2013, artinya kita, sekolah kita, anak-anak kita boleh mengikuti di jalur yang diselenggarakan oleh LTMPT. Kemudian, lanjut, next Mas. Khusus SNMPTN, Bapak Ibu. Khusus SNMPTN. Persyaratan sekolah. Tadi sekolah yang diperbolehkan ikut adalah yang menggunakan kurikulum nasional, SMA DU 1 sudah. Kemudian persyaratan sekolah ada lagi yaitu yang mempunyai NPSN. SMA DU 1 juga sudah punya NPSN. Kemudian akreditasi A itu 40% terbaik di sekolahnya. Nah, alhamdulillah SMA DU 1 akreditasinya A dengan nilai 93. Ini kuotanya maksimal 40% terbaik dari jumlah siswa satu angkatan, itu yang bisa lolos ke tahap selanjutnya adalah 40% terbaik. Kemudian dari pihak sekolah yang mengisi PDSS tadi dan hanya yang eligible saja yang akan lanjut. Kemudian dari pihak peserta, dari anak-anak Bapak Ibu sekalian, ini merupakan siswa kelas terakhir, kelas 12 pada tahun 2022. Ini artinya yang lulus 2021 tidak bisa ikut SNMPTN. Ini peraturan baru, termasuk baru yang di tahun ini. Kemudian siswa tersebut memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Siswa memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Ya, alhamdulillah semua siswa SMA DU 1 sudah punya NISN. Kemudian melampirkan nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Nah, kemudian khusus siswa yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Ini biasanya anak-anak konsultasi dengan BK ataupun wali kelas, ini membuat portofolio. Portofolio itu deskripsi kemampuan siswa atau bisa juga berisi kurikulum vitae, keterangan data dirinya anak itu, kemampuannya bidangnya apa saja, prestasinya apa saja itu dideskripsikan, diceritakan. Nah, kemudian di situ nanti anak-anak juga tanda tangan, biasanya bermaterai. Kemudian Bapak Ibu, ini aturan dalam memilih pilihan program studi. Nah, tadi kalau yang di pihak sekolah, insya Allah sudah memenuhi, di peserta juga sudah memenuhi. Bagi anak-anak yang punya prestasi khususnya, itu akan menjadikan lebih punya daya dukung tersendiri. Karena kalau hanya mengandalkan nilai rapor, semua siswa se-Indonesia pasti punya nilai rapor. Yang membedakan adalah nilai prestasinya. Di peraturan, pada bagian pilihan program studi, ini setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Nah,
ada keterangannya lebih lanjut lagi. Jadi Bapak Ibu setelah ini, karena besok anak-anak sudah mulai mengambil raport, mungkin Bapak Ibu besok mulai menjemput putra-putri panjenengan semua, ketika di rumah saged diajak berbincang-bincang dari hati ke hati. Tujuannya mau kemana? Jurusan kuliahnya mau kemana? Kalau Bapak Ibu nanti bisa browsing di Google, jurusan kuliah itu sangat banyak sekali. Nah, ini ada aturannya lebih lanjut. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA-nya. Nah, karena SMA DU 1 ada di Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu disarankan mengambil jurusan kuliah yang universitasnya di Jawa Timur, khusus untuk yang SNMPTN. Nah, bukan berarti, Pak, rumah saya di Jakarta, saya mau ngambil di univ yang di Jakarta, mboten. Sekolah asalnya, bukan rumah asalnya. Nah, jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Ini Bapak Ibu, sudah ada rambu-rambu dari pihak LTMPT. Kalau kami menyarankan, ini tadi kami sudah rundingan dengan BK, di SNMPTN ini lebih baik anak-anak mengambil 1 PTN saja, 1 prodi saja, kalau bisa. Kalau nggak bisa, 1 PTN 2 prodi. Nah, ini nanti Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu bisa konsultasi dengan wali kelas ataupun dengan BK. Dari aturan yang sudah disampaikan oleh LTMPT, disarankan tidak lintas minat. Tidak lintas minat. Artinya untuk anak-anak yang jurusan IPA, jangan mengambil yang jurusan IPS. Jangan sampai sekarang putra-putri panjenengan di jurusan IPA, wah, putra saya kok sepertinya kurang mampu di biologi. Saya arahkan ke jurusan agama yang jalurnya IPS. Mboten saged. Nanti kuotanya malah gagal, tidak bisa diterima nanti. Nah, ini ada kata disarankan. Ini kalau kami memahaminya adalah wajib. Karena disarankan seperti itu artinya pihak LTMPT itu sudah memberikan batasan. Anak-anak yang jurusan IPA, ambil jurusan sesuai bidangnya di IPA. Anak-anak yang di IPS, ambil jurusannya sesuai bidangnya di IPS. Mengatakan Bapak Ibu. Nah, inilah perlu komunikasi antara Bapak Ibu dan putra-putri panjenengan saat liburan nanti. Mungkin istikharah dulu. Bagaimana kelanjutan anak-anak, jurusan prodi yang akan diambil itu jurusannya apa, sehingga mungkin sebelum menentukan survei dulu, browsing dulu, atau tanya dulu di BK, alumni-alumni kita yang sudah masuk itu sebarannya di mana saja, itu bisa menjadi pilihan Bapak Ibu. Kemudian, berikut ini tahapan pendaftaran. Ini seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi. Ada pengumuman kuota, itu kurang lebih tanggal 28 Desember, registrasi akun LTMPT, registrasi akun LTMPT bagi siswa, lihat data, dan seterusnya. Ini kebetulan tidak ada tanggal yang dicantumkan di sini, tapi nanti di bagian slide selanjutnya ada Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ketentuan pemeringkatan sekolah, ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah, ini yang diambil adalah, kalau jurusan IPA, yang diambil adalah nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Ini mapel UN, mapel ujian nasional. Beberapa tahun ini ujian nasional sudah tidak ada. Maka yang diambil adalah dari nilai rapotnya. Kemudian dari jurusan IPS, ini ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Kemudian sekolah dapat menambahkan kriteria lain
berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Karena kita akreditasinya A, sehingga yang masuk nanti adalah 40% dalam satu angkatan. Kemudian berikut ini tanggal penting untuk SNMPTN Bapak Ibu. Tadi juga sudah kami sampaikan lewat wali kelas agar di-share ke grup Bapak Ibu masing-masing. Jadi sepertinya Bapak Ibu tidak perlu mencatat ya, karena di grup sudah ada. Berikut ini tanggal pentingnya. Artinya Bapak Ibu, pendaftaran SNMPTN ini sudah bisa dimulai mulai tanggal 14 sampai 28 Februari. Nah, syukur-syukur ketika nanti saat liburan Bapak Ibu dan putra-putri panjenengan sudah mulai menentukan pilihan PTN-nya beserta program studinya. Pilihan program studinya. Tidak hanya pilihan univnya saja. Nah, karena harapan kami, anak-anak yang mendaftar adalah yang diterima. Tidak hanya sekedar di perguruan tinggi favorit, tapi juga sekolah perguruan tinggi yang berpeluang sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, berikut ini deskripsi UTBK. Yang tadi SNMPTN itu jalur prestasi, jalur undangan tanpa tes, hanya mengandalkan nilai rapot dan juga mengandalkan sertifikat prestasi. Selain itu ada juga yang kedua yaitu UTBK. Ujian tulis berbasis komputer. Materi tes ada TPS, tes potensi skolastik, dan TKA, tes kompetensi akademik. Kalau mengikuti tahun kemarin, Bapak Ibu, dari hasil UTBK atau SBMPTN ini, anak-anak nanti akan mengetahui hasilnya terlebih dahulu. Jadi setelah tes UTBK, anak-anak mengetahui hasilnya, nilainya berapa, kemudian barulah anak akan mendaftar ke jurusan yang ingin dituju. Jadi anak-anak nanti bisa mengetahui, oh nilai saya sekian. Kira-kira kalau mau masuk ke sana, cukup atau tidak? Nah itu sudah punya antisipasi. Nah ini nanti baik sekolah kedinasan seperti tahun kemarin, seperti STAN mulai tahun kemarin tidak melakukan tes mandiri, khusus yang diadakan oleh STAN sendiri. Mulai tahun kemarin, STAN itu mengambil atau melakukan seleksi berdasarkan nilai UTBK SBMPTN ini. Kalau tidak salah, yang diambil adalah nilai TPS-nya. Jadi nilai TPS itu ada nilai bahasa Inggris, matematika, bahasa, penalaran, pengetahuan umum, dan lain-lain. Jadi materi dasar. Dan itu pun juga materinya sangat susah sekali. Nah, metode tesnya berbasis komputer. Jadi Bapak Ibu nanti ketika anak-anak ada yang ikut di jalur SBMPTN, anak-anak akan ditempatkan di univ tertentu sesuai dengan jurusannya. Kemudian kelompok ujian ada yang saintek, khusus yang anak IPA, yang soshum untuk yang IPS, atau campuran, yang jurusannya mungkin ada yang mengambil di saintek atau di soshum. Kemudian pelaksanaan tesnya dilaksanakan dalam 2 gelombang pada 14 hari dan 28 sesi, 2 sesi setiap hari. Nanti ketika Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu mendaftar, nanti ada jadwalnya sendiri. Kesempatan tes, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali. Nah ini, Bapak Ibu, karena kesempatan tesnya hanya 1 kali, maka anak-anak juga harus mengetahui nilai setelah melakukan tes itu. Sebelum melakukan tes itu harus dipersiapkan dengan baik. Kalau di SMA 21 kemarin kami juga sudah ada kerjasama, beberapa lembaga bimbingan belajar sudah melakukan tryout. Anak-anak sudah ada yang mengerjakan tryout-nya, baik yang dilaksanakan oleh lembaga bimbel dari Pondok Pesantren Darul Ulum dengan bimbel dari LBB Darul Ulum. Itu anak-anak juga sudah mengerjakan secara online, kemudian sudah ada hasilnya, nah, ada skornya. Itu juga
merupakan salah satu wujud untuk anak-anak melakukan latihan, latihan soal. Kemudian persyaratan peserta. Persyaratan peserta, anak-anak harus memiliki akun LTMPT. Oh nggih, Bapak Ibu, hampir terlupa. Khusus yang di SNMPTN, pada slide yang sudah kami tampilkan tadi, itu tidak ada keterangan bahwa yang sudah lolos diterima di SNMPTN itu tidak akan bisa mendaftar di jalur yang lain. Itu tidak ada seperti itu di slide yang kami tampilkan untuk tahun ini. Tapi ketentuan itu muncul pada tahun kemarin. Nah, ini kami juga masih mencari informasi apakah tidak dimunculkannya ini akan berdampak seperti tahun kemarin, karena tahun kemarin itu anak-anak yang sudah lolos di SNMPTN, jalur prestasi, akunnya akan diblokir dan tidak akan bisa daftar ke jalur yang lain. Ini tahun sebelumnya, sebelum pandemi, dulu anak-anak ada yang ambil aman. Di jalur undangan, jalur prestasi itu, anak-anak memilih jurusan yang sekiranya masih menjadi pilihan alternatif, bukan pilihan idealis, bukan pilihan utama, bukan. Nah, yang terjadi adalah ketika anak-anak di jalur SNMPTN itu sebelum pandemi dulu, ketika pilihannya masih menjadi pilihan alternatif, bukan prioritas, ada yang diterima. Tapi karena peraturan dari LTMPT dulu sebelum pandemi masih membolehkan ambil jurusan yang lain, akhirnya anak-anak masih mencari kesempatan di jalur yang lain. Nah, ketika di jalur yang lain diterima, yang di SNMPTN ini ditinggalkan. Nah, ini dampaknya adalah ke pihak sekolah. Adik-adik kelasnya nanti kuotanya ketika masuk di univ tersebut akan dikurangi. Nah, mulai tahun kemarin untuk anak yang diterima di SNMPTN jalur prestasi akunnya diblokir. Nah, untuk tahun ini sepertinya akan sama. Sehingga kami mohon Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak masuk di jalur SNMPTN, itu jurusan yang diambil, jurusan kuliahnya adalah jurusan yang idealis, jurusan yang prioritas, yang betul-betul diinginkan. Jangan sampai ketika sudah diterima, ada rasa mengeluh, kok nggak sesuai, kok nggak cocok. Karena ketika nanti mundur, dampaknya adalah sekolah. Atau adik kelasnya nanti, kuotanya akan dikurangi. Nah, ini kalau di sekolah lain, mohon maaf Bapak Ibu, kalau di sekolah lain, di daerah Jakarta, yang kami dengar, ketika ada kasus seperti itu, ini dibuat MOU di awal. Ketika di jalur SNMPTN diterima, kemudian mundur, maka orang tua akan membayar biaya 40 juta ke pihak sekolah. Itu yang kami dengar. Kalau di SMA 21 tidak seperti itu. Di SMA 21 tidak seperti itu. Ini di sekolah luar di Jakarta sana yang kami dapat informasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kebetulan di LTMPT ini sudah membatasi pergerakannya. Anak yang sudah diterima di SNMPTN ini tidak akan bisa ikut di jalur yang lain. Nah, ini sepertinya peraturan yang membayar sekian juta itu tidak akan berlaku karena di LTMPT sudah menerapkan peraturan seperti itu. Nah, maka kami mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian dalam memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan anak-anak. Nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan Bapak Ibu BK dan juga wali kelas atau dengan kami persilahkan. Nah, kami lanjutkan Bapak Ibu. Untuk peserta UTBK, ini anak-anak kalau akun LTMPT pasti sudah jelas, sudah punya. Kemudian siswa kelas 12 pada tahun 2022 atau peserta didik paket C pada tahun 2022 dengan umur maksimal 25 tahun. Kemudian lulusan SMA sederajat tahun 2020 dan 2021. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Yang bersaing pada SBMPTN tahun 2022 tidak hanya siswa yang lulus pada tahun 2022. Bisa jadi kakak kelas yang dulu ingin mengambil kesempatan lagi, yang lulus tahun 2020,
Dan yang lulus tahun 2021, ketika ingin SBMPTN ini masih punya kesempatan. Karena SBMPT masih membuka persyaratan itu. Kemudian, persyaratan peserta yang akan memilih prodi Saintek, maka mengikuti TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Saintek. Ini yang akan diujikan. Kemudian peserta yang akan memilih prodi Soshum akan mengikuti tes TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Soshum. Khusus yang prodi campuran, ini gabungan keduanya, ada Saintek, ya, TPS, Bahasa Inggris, TKA Saintek, dan TKA Soshum. Hasil UTBK tahun 2022 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2022. Sudah diberi kesempatan 1 kali tes, pelaksanaan atau hasilnya hanya berlaku untuk tahun 2022. Ketika tahun depan, tahun 2023, ingin ikut lagi, maka ikut tes lagi. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, membayar biaya UTBK. Next. Ini materi sama seperti tadi, kita lewati saja. Kemudian ini sama, ada ujian yang Saintek tadi, itu untuk anak IPA, yang Soshum untuk anak IPS, yang campuran, itu nanti kalau anak yang ingin lintas jurusan. Kemudian ini tahapan pendaftaran sama. Ini anak-anak nanti pasti sudah punya registrasi akun LTMPT, kemudian login, memilih menu verifikasi dan validasi data, memilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN, membayar di bank, melakukan login kembali, barulah anak-anak akan mengikuti UTBK. Ini ada catatan penting, catat hari, tanggal, dan sesi UTBK Anda. Jangan sampai salah sesi, karena ada 28 sesi. Oh ini Bapak Ibu, sebentar Mas Mahfur, di slide sebelumnya. Nah ini Bapak Ibu, ada, ini baru kami temukan, ada di sini. Bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN, yang jalur prestasi yang sudah kita bahas di awal tadi Bapak Ibu, akan ditolak untuk mendaftar SBMPTN. Nah ini ternyata munculnya di sini, tidak di awal tadi. Kalau misalkan Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu ingin mengikuti STAN, di mana STAN itu mengambil nilai TPS SBMPTN, ketika anak putra-putri Bapak Ibu diterima di SNMPTN, maka tidak akan bisa. Karena syarat daftar di STAN adalah harus punya nilai di UTBK SBMPTN. Sedangkan anak yang sudah lolos di SNMPTN tidak akan bisa ikut UTBK SBMPTN. Otomatis tidak akan bisa daftar di STAN. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini lokasinya sangat banyak sekali. Ini gelombang 1, gelombang 2, tanggalnya. Next, Mas Mahfur. Langsung ke slide 25, Mas. Nah, intinya sama saja. Langsung ke slide 25, tanggal-tanggal pentingnya. Ini Bapak Ibu, tanggal penting untuk UTBK dan SBMPTN. Ini pendaftaran dimulai pada tanggal 23 Maret sampai 15 April 2022. Pelaksanaan UTBK gelombang 1, 17 sampai 23 Mei, pelaksanaan UTBK gelombang 2, 28 Mei sampai 3 Juni, pengumuman hasil SBMPTN 23 Juni, masa unduh sertifikat UTBK 25 Juni sampai 31 Juli. Nanti ketika putra-putri Bapak Ibu sekalian mendaftar, di surat pendaftaran nanti akan ada keterangan sesinya. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk peserta pelamar beasiswa KIP, ini mungkin Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu ada yang sudah punya kartu Indonesia Pintar untuk saat di SMA ini, tinggal melanjutkan saja. Siswa pendaftar hari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan dengan skema kartu Indonesia Pintar kuliah, KIP kuliah.
Informasi lebih lanjut ada di link puslabdik.kemdikbud.go.id. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi terkait UTBK dan SBMPTN dan juga SNMPTN yang diselenggarakan atau yang diwadahi oleh LTMPT. Kami juga akan menyampaikan sedikit tentang selain SNMPTN, selain SBMPTN, selain jalur mandiri yang diselenggarakan oleh LTMPT. Ada jalur yang lain yang diselenggarakan oleh Kemenak, yaitu jalur SPAN PTKIN. Ini khusus untuk semua anak se-Indonesia yang ingin masuk ke Universitas Islam Negeri. Biasanya jadwalnya itu 2 sampai 3 minggu setelah SNMPTN. Jadi nanti anak-anak yang misalkan nanti didata oleh BK, oh saya sudah yakin di SNMPTN, oh saya jurusannya di agama saja, ikut yang SPAN PTKIN. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan bisa memilih. Jadi pilihannya tidak hanya yang di perguruan tinggi negeri saja, tapi yang di Universitas Islam Negeri pun bisa dengan jalur SPAN PTKIN yang mewadahi prestasi anak-anak. Nah, kemudian selain SPAN PTKIN, kalau SPAN PTKIN itu seperti UIN Maliki Malang, kemudian ada UIN Sunan Ampel Surabaya, ada UIN Suka, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ada UIN Wali Songo yang ada di Semarang, itu juga bisa Bapak Ibu. Oke, selain perguruan tinggi negeri, di LTMPT tadi, di SNMPTN juga bisa digunakan untuk memilih jurusan yang di bidang Politeknik Negeri. Misalkan di Politeknik Negeri Surabaya, di Politeknik Negeri Malang, itu juga bisa mulai tahun kemarin dan tahun ini sudah include, sudah gabung di LTMPT. Kalau tahun sebelum pandemi dulu, LTMPT hanya mewadahi yang perguruan tinggi negeri saja. Mulai tahun kemarin dan tahun ini, Poltek pun sekarang gabung di LTMPT. Artinya bisa dimasuki jalur prestasi SNMPTN, juga bisa jalur SBMPTN. Kemudian selain SNMPTN, selain SPAN PTKIN, ada yang namanya SNMPN. Seleksi nasional masuk Poltek Negeri. Ini khusus yang D3. Kalau yang Poltek Negeri D4 dan S1 itu sudah include di SNMPTN atau LTMPT. Kalau yang D3 ini ada jalurnya sendiri Bapak Ibu, yaitu namanya SNMPN. Kemudian ada beberapa universitas yang jalurnya D3 itu membuka jalur sendiri, namanya nanti jalur vokasi. Seperti di UGM, di Undip, di beberapa universitas yang lain, itu yang punya jurusan D3, itu membuka jalur vokasi namanya. Kemudian, selain itu Bapak Ibu, ada yang namanya jalur PMDP, penelusuran minat dan prestasi. Ini yang menyelenggarakan adalah dari Politeknik Kesehatan yang di bawah naungan Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Seperti di Yogyakarta, di Semarang, di beberapa universitas yang lain, yang Poltekkesnya di bawah naungan Kemenkes, ini membuka jalur PMDP. Nah, contoh seperti tahun lalu, ini kebetulan ada salah satu wali santri yang juga dari Bapak Ibu guru kami, ini ada Bu Yun yang putrinya tahun kemarin masuk jalur PMDP, Bu Yun. Jalur PMDP ini kebetulan saat itu melampirkan sertifikat prestasi di tingkat kabupaten, kemudian sertifikat organisasi, kemudian sertifikat NCC. Nah, masuk D3 keperawatan tanpa tes, Bu Yun. Nah, tanpa tes Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu menjadi alternatif pilihan yang lain. Manakala
putra-putri Bapak Ibu sekalian ingin masuk di bidang kesehatan, ada jurusan yang bisa menjadi alternatif putra-putri Bapak Ibu sekalian. Contoh, D3 Teknologi Laboratorium Medis, D3 Gizi, D3 Kebidanan, D3 Keperawatan, D3 Kesehatan Gigi, D3 Sanitasi, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Sarjana Terapan Teknologi, Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, Sarjana Terapan Kebidanan, Sarjana Terapan Keperawatan, Sarjana Keperawatan Anestesiologi, Sarjana Terapan Terapi Gigi, Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Banyak sekali Bapak Ibu yang bisa dimasuki jalur PMDP. Kemudian selain itu ada jalur yang lain Bapak Ibu, yaitu jalur kemitraan. Ya, alhamdulillah SMA 21, manakala anak-anak ada yang kesulitan menembus jurusan kedokteran di negeri, dari SMA 21 ini juga ada jalur kemitraan dengan sekolah swasta. Salah satunya adalah, ini banyak ini, ada UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, ada UNUSA, Universitas NU Surabaya, ada UC, Universitas Ciputra Surabaya, Unisma, Unisula Semarang, UAD, kemudian ada Telkom University. Nah, ini nanti bisa difasilitasi oleh sekolah. Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan ke BK dan akan dibantu di jalur kemitraan tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami jelaskan. Informasi lebih lanjut nanti akan disampaikan, mungkin di-share di grup wali kelas, yang mana informasi mungkin poster ataupun link dan lain-lain nanti akan kami sampaikan lewat wali kelas dan akan disampaikan juga oleh Bapak Ibu BK. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan teknis terkait seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri maupun yang lain. Mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu atau acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin di antara Bapak Ibu wali santri akan bertanya, silakan mengacungkan tangannya, nanti akan mic-nya nanti akan di-on-kan oleh server sehingga kami nanti bisa mendengar dari pertanyaan panjenengan. Monggo. Mungkin dari Bapak Ibu wali santri menanyakan terkait senam PTN maupun terkait ujian pondok atau dan yang lain sebagainya. Monggo, dipersilakan. Okay. Untuk sesi tanya jawab, sesi pertama kami berikan 3 penanya. Monggo dari Bapak Ibu wali santri, barangkali ada sesuatu yang ditanyakan. Okay. Okay. Mungkin kalau tidak berani menyampaikan, bisa chat, lewat chat nanti mungkin kita bisa menjawab dan kita hubungkan ke wali kelas, ya. Ke wali kelas sehingga nanti jawaban itu kita sampaikan ke Bapak Ibu wali santri. Monggo dari Bapak Ibu wali santri bisa menanyakan lewat Zoom langsung, monggo boleh. Monggo Bapak Ibu. Untuk materi PowerPoint yang kami tampilkan tadi sudah kami sampaikan di wali kelas. Bapak Ibu wali kelas yang belum mungkin bisa di-share lagi. Nggih. Ampun.
Nggih, Alhamdulillah. alhamdulillah sampun jelas nggih. Karena sudah Oh niki niki. nggih. Nggih. Bapak Wali Santri Tanjung Nusa. Nggih, Nggih. Bapak Wali Santri Tanjung Nusa, monggo Silakan. bisa ditanyakan. Nah. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada yang sudah menuliskan di kolom chat via Zoom, ya. Ada pertanyaan dari Mama Amirah Gaida, 12 CPS 4, ya. Apa perbedaan jalur SBMPTN dan jalur mandiri? Bapak Ibu yang kami hormati, SBMPTN seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa jalur SBMPTN ini diwadahi satu pintu oleh LTMPT. Dari LTMPT itu yang sudah kerjasama dengan semua perguruan tinggi negeri se-Indonesia di bawah naungan LTMPT, ini mengadakan seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Itu artinya jalur tes tulis. Kemudian, manakala ada yang belum diterima di jalur tes tulis, mungkin karena persaingannya sangat ketat, ini jalur yang lain adalah jalur mandiri. Jalur mandiri ini di slide tadi tidak ada penjelasan spesifik, hanya saja ada satu slide yang menjelaskan bahwa jalur mandiri itu bisa menggunakan nilai SBMPTN. Dan jalur mandiri itu diberikan wewenang penuh ke pihak univ masing-masing. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, kami sampaikan, jalur mandiri itu biasanya identik dengan dengan dana, dengan biaya Bapak Ibu. Kalau jalur SNMPTN identik dengan prestasi siswa, jalur SBMPTN identik dengan kemampuan siswa karena tes tulis, jalur mandiri adalah selain tes tulis yang menggunakan nilai UTBK tadi, juga ada biaya. Nah, biayanya besarannya berapa? Itu tergantung universitas, tergantung jurusan masing-masing. Itu wewenangnya pihak kampus masing-masing, Bapak Ibu. Begitu, Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk jalur kemitraan itu bantuan dari sekolah berupa hanya bisa masuk atau plus keringanan biaya. Ini pertanyaan dari Wali Santri dari Adra Zulfalena Naufal. Untuk jalur kemitraan itu bantuan dari sekolah berupa hanya bisa masuk atau plus keringanan biaya. Untuk jalur kemitraan Bapak Ibu nanti bisa dibantu oleh Bapak Ibu BK, karena Bapak Ibu BK di SMA 21 ini yang sudah berpengalaman dalam melanjutkan atau membantu anak-anak yang di bidang kemitraan itu. Untuk yang keringanan biaya ini tergantung univnya masing-masing dan jurusannya masing-masing. Kami tidak bisa menyebutkan spesifik, tapi ketika ada beasiswa yang bisa diikuti di jalur kemitraan, maka kami akan mengupayakan di jalur tersebut, yang di beasiswa di kemitraan tadi. Kemudian nanti untuk dibantu dalam administrasi dan lain-lain, nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu BK masing-masing. Di kelas masing-masing sudah ada BK-nya, nanti tinggal menyampaikan saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari siapa ini Mas? Dari Muhammad Amin, dari Bapak Muhammad Amin. Jikapun tidak diterima di jalur SNMPTN, kami akan jalur melalui Jika tidak diterima di jalur SNMPTN, kami akan masuk melalui jalur mandiri. Begitu, nggih? Oh, ngoten. Nggih, monggo Bapak. Monggo. Nggih.
Kalau memang nanti ketika di SNMPTN jalur prestasi putra-putri Bapak Ibu sekalian tidak diterima, misalkan, tapi mudah-mudahan bisa diterima semua. Karena di SMA 21 ini kalau di Pondok Pesantren Darul Ulum, ini jumlah yang diterima itu kita yang paling banyak Bapak Ibu. Kalau di lingkup Darul Ulum, ini jumlah kita yang paling banyak. Nah, kalau tidak diterima di SNMPTN, kami siap menempuh jalur mandiri, monggo Bapak Ibu. Karena pengalaman dari alumni-alumni sebelumnya, misalkan ini yang jalur kemitraan tadi, ada yang mau masuk ke kedokteran, jadi putra-putri Bapak Ibu dan wali santrinya ini kekeh ingin kedokteran. Tapi kedokterannya di UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, kabarnya Bapak Ibu tahun kemarin kabarnya itu lelangnya kalau nggak salah minimal 300 juta. Itu kedokteran UMM. Yang kami dapat kabarnya dari salah satu wali santri ketika hadir ke sekolah kami. Itu jalur mandiri Bapak Ibu. Nah makanya Bapak Ibu berdoa, kita semuanya tirakat. Berdoa, mudah-mudahan diterima di bukan yang jalur mandiri. Amin. Apakah jalur mandiri pihak sekolah akan membantu merealisasikan jalur mandiri pripun Bu Erni? Nah, biasa paling akhir Bapak Ibu, untuk jalur mandiri ini dari Bapak Muhammad Amin, apakah jalur mandiri pihak sekolah akan membantu merealisasikan? Karena jalur mandiri itu jalur paling akhir Bapak Ibu. Dan anak-anak biasanya sudah boyong, sudah di asrama itu sudah ringkes-ringkes, lemarinya sudah kosong. Nah itu akan kembali ke Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu sekalian. Tapi secara komunikasi boleh nanti lewat WA, sampaikan ke wali kelas, sampaikan ke BK. Yang penting jangan sampai ketika nanti mau daftar, tapi tidak tahu tanggalnya tanggal berapa. Tiba-tiba datang ke sekolah, datang ke BK, Pak, saya mau daftar ke sini. Lah, ini tanggalnya sudah lewat. Nah ini tanggalnya juga harus diperhatikan. Kemudian pertanyaan dari wali santri Ilham Firdaus 12 IPA 1. Jadi intinya lintas jurusan sudah bisa dipastikan gugur sejak awal baik SNPTN, SBMPTN maupun jalur mandiri. Ngeten Bapak Ibu. Khusus yang intinya lintas jurusan yang kami sampaikan tadi, ini bukan kami yang menyampaikan bukan saya yang menyampaikan yang lintas jurusan pasti gugur. Bukan, tapi LTMPT dari lembaga yang menyelenggarakan tadi. Khusus yang SNMPTN saja disarankan tidak lintas jurusan. Nah, karena ada kalimat disarankan, ini kita maknai wajib saja Bapak Ibu. Kita khusus yang SNMPTN wajib sesuai jurusan IPA IPA, IPS IPS. Selain SNMPTN, ada jalur SBM, jalur PMDP, jalur mandiri, monggo silahkan. Itu monggo. Kemudian pertanyaan dari wali santri Muhammad Rafi 12 IPS 1, kalau tidak salah tadi ada penjelasan bahwa dalam mengisi tujuan universitas pilihan SNMPTN harus satu provinsi dengan asal sekolah. Jadi siswa DU kemungkinan akan diterima di univ wilayah Jatim. Apakah begitu? Begini Bapak Ibu, tadi di slide, coba Mas, Amin tampilkan slide yang awal tadi Mas. Tadi di slide yang sudah kami tampilkan itu sumbernya dari LTMPT, bahwa yang slide awal Mas, slide awal paling atas. Nah itu mungkin bisa di zoom yang bagian pilihan program studi Mas. Di zoom, agak geser, diturunkan sedikit. Niki Bapak Ibu Ini khusus yang SNMPTN. Ini tidak berlaku untuk jalur yang lain. Kalau SBMPTN tidak ada keterangannya ini Ini yang khusus jalur prestasi SNMPTN.
jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA atau MA sekolah asalnya. Kalau misalkan putra-putri Bapak Ibu ada yang ingin mengambil di luar provinsi, SMA di luar provinsi Jawa Timur, nah ini lebih baik yang ngikuti yang bawah Bapak Ibu. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Nah, lebih baik pakai yang alternatif bawah saja. Sehingga nanti tidak ada tidak ada yang dinomorduakan. Ngapunten Bapak Ibu, mohon maaf. Jika anak-anak memilih 2 program studi, salah satunya di provinsi asal, salah duanya, pilihan keduanya di provinsi yang lain, kemudian yang univ yang ditempatkan di pilihan kedua itu adalah perguruan tinggi negeri yang favorit, itu alamat pasti kemungkinan besar tidak akan diterima. Begitu halnya sebaliknya. Misalkan pilihan pertama kedokteran UNS Solo, pilihan kedua kedokteran UB Brawijaya. Ini di balik layar Bapak Ibu, peraturan di balik layar yang tidak tercantum di sini, seperti Brawijaya, UNER, UNEJ, itu tidak mau dinomorduakan. Artinya apa? Jika putra-putri Bapak Ibu memilih kedokteran pertama di UNS Solo, kedokteran kedua, pilihan kedua di Brawijaya, Brawijaya tidak akan melirik pilihan kedua. Jadi peluang gagalnya akan semakin besar. Nah, daripada sudah ada kuota tapi kok disia-siakan, lebih baik ambil yang bawah. Memilih 1 program studi yang betul-betul ideal, yang betul-betul prioritas, yang betul-betul menjadi keinginan Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu, dan tentu juga diukur sesuai dengan kemampuan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai dipaksakan. Mungkin karena terlalu percaya diri, terlalu over. Memang ada yang pintar, tapi juga kita harus melihat strategi, Bapak Ibu. Kita ketika mau masuk perguruan tinggi itu tidak hanya sekedar mengandalkan bekal modal yang kita miliki, tapi juga harus punya strategi. Kita harus bisa membaca peluang, membaca tingkat keketatan. Bapak Ibu nanti silahkan ketika nanti ingin jalur SNMPTN ataupun jalur SBMPTN, Bapak Ibu bisa melihat di websitenya LTMPT, bisa diakses di mana saja. Kemudian ketika memilih jurusan, bisa dilihat kuota yang tahun lalu. Tahun lalu yang daftar berapa, kuotanya berapa, nah itu nanti juga bisa menjadi pilihan alternatif Bapak Ibu. Jangan sampai di kedokteran mana misalkan yang daftar 5.000, yang diambil cuma 50. Lah, ini kan juga tingkat keketatannya juga sangat tinggi. Nah, itu juga strategi Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar kita punya modal saja, tapi strategi harus juga diperhatikan. Kemudian, izin bertanya, apakah yang punya kartu KIP bisa daftar jalur mandiri? Oh, nggih. Kita batasi sampai jam 12 Bapak Ibu, nggih. Bisa minta di-share-kan alumni DU1 yang tahun lalu diterima di jalur SNMPTN, nggih wonten. Nanti dari Bapak Ibu BK akan meng-share di grup wali kelas. Kalau yang kartu KIP pripun berarti? Ya. Bisa dilanjutkan. Jalur mandiri bisa. Kalau yang jalur mandiri nanti tergantung univnya juga, nggih. Oh, ngoten. Nggih. Nggih, Bapak Ibu, untuk yang KIP, ini dari informasi dari Ibu Bu Erni yang BK, ini bahwa yang kartu KIP bisa digunakan untuk mendaftar di jalur mandiri. Nggih.
baik yang di PTN maupun PTS, nggih, baik yang di PTN maupun di PTS. Seperti kemarin waktu kami kunjungan ke Unisma 2 bulan yang lalu, kami kunjungan ke Unisma di Universitas Islam Malang. Ini kami juga disampaikan informasi tentang beasiswa. Kalau yang KIP nanti tinggal melanjutkan saja Bapak Ibu. Ngoten. Nggih, masih banyak. Nggih, mungkin cukup sekian Bapak Ibu, karena waktu juga sudah jam 12. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa disampaikan ke wali kelas. Nanti wali kelas akan menyampaikan di grup, dan Bapak Ibu BK maupun dari pihak kami yang akan meneruskan ke grup Bapak Ibu masing-masing. Dan informasi terakhir yang bisa kami sampaikan, ini khususnya anak-anak yang sudah punya program tahfidz. Nah, anak-anak selain prestasi lomba, prestasi akademik yang kita ikuti di kementerian maupun di universitas, anak-anak yang punya prestasi tahfidz, para hafidhoh dan para hafidh di SMA Dusat ini juga banyak Bapak Ibu. Ada kurang lebih ada 49 anak yang sudah memiliki kemampuan tahfidz, ada yang 30 juz, ada yang 28 juz, ada yang 25 juz, yang 5 dan 10 juz banyak. Ini dari berbagai universitas, ini juga memberikan kesempatan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian, khususnya yang jalur prestasi. Ketika nanti misalkan ada putra-putri Bapak Ibu yang ingin jalur SNMPTN, ataupun jalur SPAN PTKIN, ataupun jalur PMDP dan lain-lainnya yang jalur prestasi, nanti dari pihak sekolah kami akan membuatkan sertifikat khusus yang tahfidz, dan itu nanti bisa digunakan untuk membantu anak-anak masuk ke perguruan tinggi. Dan ini khususnya yang senam PTN, kalau bisa nanti dari pihak kami akan membuatkan surat pernyataan. Surat pernyataan ini yang kita gunakan untuk menjadi daya dukung agar bisa punya peluang lebih besar ketika mau masuk ke perguruan tinggi. Misalkan begini Bapak Ibu, ada anak kita yang ingin masuk ke kedokteran Brawijaya. Nah, nanti kita buatkan surat pernyataan menyatakan bahwa nama, identitas, dan seterusnya, jika diterima di Univ Brawijaya akan mendukung alma mater Univ Brawijaya dalam berbagai ajang lomba misalkan, dan itu nanti dan tidak akan mundur dari Univ tersebut. Nanti tanda tangan bermaterai, dan itu artinya dari pihak kita betul-betul serius untuk masuk di Univ tersebut. Harapannya agar tidak terjadi ketika sudah diterima akhirnya mundur. Nanti kasihan adik kelas yang di bawah kita, yang di bawahnya nanti peluangnya berkurang. Begitu, nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Oh, nggih, satu lagi ada yang dari niki nggih, napa? Bintara dan Tamtama. Mungkin ada putra-putri Bapak Ibu yang ingin daftar di Bintara dan Tamtama yang di TNI Angkatan Darat, nggih. Ini khususnya yang hafidz dan hafidhoh ini juga bisa 100% gratis, khusus santri dan lintas agama. Ini pendaftarannya masih Januari sampai Agustus 2022, masih lama Bapak Ibu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan tentang seleksi masuk perguruan tinggi oleh Bapak Rizky. Mungkin karena waktu terkait pertanyaan Bapak Ibu wali santri yang ada di rumah, mohon maaf, mungkin untuk pertanyaan berikutnya yang belum sempat terjawab, nanti kita tindak lanjuti melalui wali kelas maupun BK maupun kepada kami langsung. Mungkin itu acara demi acara sudah kita lalui. Tibanya saatnya kita acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup dan doa akan disampaikan oleh Bapak Muhajir. Sebelum kami tutup dengan doa, saya selaku MC apabila ada salah kata atau yang lain, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya.
Kurang lebihnya akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhajir dipersilakan. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yakin amahu wa yukafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim. Muhammadin nuri dzati wa sirri sarifi ila asma'i wa sifati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal 'afwa 'indal hasad wan najata minan nar. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وأهلنا من أهل وأهل الخير وأهل القرآن والجنة ولا تجعلنا ويوم الجهل والشر والبر والنار إنك على كل شيء قدير. ربنا زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.